Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya, Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang berdiri sendiri. Namun, kemudian bersatu pada abad ke-16. Setelah penyatuan itu, kerajaan gabungan ini dikenal sebagai Kerajaan Makassar, dengan pusat pemerintahan di Tomba Oku, di pesisir barat daya Pulau Sulawesi. Letaknya yang strategis di tepi pantai menjadi Goa Talo sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan penting di kawasan Timur Nusantara. Sumber sejarah Kerajaan Goa Talo. Beberapa sumber sejarah penting tentang Kerajaan Goa Talo antara lain: 1. Lontara Bilang, catatan sejarah dan silsilah kerajaan dalam bahasa Bugis Makassar yang ditulis di daun nota, membuat kronik kerajaan Raja Goa, Pulau Marat, dan peristiwa penting kerajaan. 2. Catatan penjelajah dan bahasa Eropa seperti Antonio de Paiva, Portugis, dan Viosi Belanda yang mencatat aktivitas perdagangan dan peperangan di Makassar. 3. Naskah lokal dan tradisi lisan masyarakat Makassar, berisi kisah asal-usul kerajaan, kepercayaan, dan tokoh penting seperti Sultan Hasanuddin. 4. Situs peninggalan sejarah, misalnya Banten Soba Oku, Banten Rotterdam, dan makam raja-raja Goa di Katangka. Kesimpulan, sumber sejarah Kerajaan Goa Talo berasal dari berbagai catatan penting seperti Lontara Bilang yang memuat silsilah raja, hukum adat, dan peristiwa, catatan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda yang menggambarkan aktivitas perdagangan dan peperangan, seperti naskah lokal dan tradisi lisan yang melestarikan kisah asal-usul dan tokoh penting seperti Sultan Hasanuddin. Selain itu, situs peninggalan sejarah seperti Banten Soba Oku, Banten Rotterdam, dan makam raja-raja Goa jadi bukti nyata kejayaan masa lalu. Semua sumber ini saling melengkapi dan memberikan gambaran utuh tentang sejarah, budaya, dan kebesaran Kerajaan Goa Talo. Kerajaan yang memerintah berikut beberapa raja terkenal dari Kerajaan Goa Talo. Nama raja, masa pemerintahan, peranan atau kebijakan. 1. Tamanulung Bainda, legendaris tokoh mitologis yang dianggap pendiri awal Kerajaan Goa Talo. Karaeng Tupama Ridi Kalona 1510 sampai 1546. Raja Goa Talo ke-9, memperluas wilayah, memperkuat sistem pemerintahan dan militer. 3. Karaeng Tupi Palangga Ulangan 1546 sampai 1565, memperluas pengaruh Goa Talo sampai ke seluruh Sulawesi Selatan. 4. Karaeng Tuni Jalo 1565 sampai 1590, mengembangkan kerjasama politik dengan Talo. 5. Karaeng Mato Aya Sultan Alauddin 1593 sampai 1639, Raja Talo dan Mangkubumi Goa Talo. 2. Raja pertama yang memeluk agama Islam di tahun 1605. 6. Sultan Malik Said 1639 sampai 1653, memperkuat Islam dan hubungan dagang. 7. Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669, raja paling terkenal, berperang melawan Persia Belanda, dikenal sebagai Alang Ayam Jantan Jawa Timur. Kondisi sosial, politik, dan budaya. A. Kondisi sosial. Masyarakat Goa Talo terbagi dalam lapisan sosial, yaitu yang pertama, kaum bangsawan, karaeng, keluarga kerajaan atau pejabat tinggi. Yang kedua, rakyat biasa atau tomaradeka, petani, nelayan, pedagang, dan prajurit. Ketiga, budak atau atah, orang yang tertangkap dalam perang atau berhutang. Masyarakatnya sudah maju dan terbuka terhadap pendatang karena aktivitas perdagangan internasional. Setelah Islam masuk 1605, kehidupan sosial dipengaruhi oleh ajaran Islam. B. Kondisi politik. Setelah Goa dan Talo bersatu, pemerintahan dijalankan dengan sistem kerajaan ganda atau Goa monarki. Raja Goa berperan sebagai penguasa utama, politik, dan militer. Raja Talo berperan sebagai mangkubumi atau perdana menteri, pemerintahan, dan diplomasi. Kerajaan Goa Talo menjadi kerajaan maritim terkuat di Indonesia Timur, menyaingi Malaka dan Ternate. Goa Talo juga terkenal karena ketegasannya melawan penjajahan Belanda. C. Kondisi budaya. Budaya kerajaan banyak dipengaruhi oleh adat istiadat,
Banyak peninggalan budaya Benteng Sombaoku, Benteng Rotterdam, dan Masjid Hatangka. Kesimpulannya, kehidupan kerajaan Guatalo sangat maju dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Masyarakatnya terbagi dalam lapisan sosial yang jelas dan terbuka terhadap pendatang karena perdagangan dalam politik. Guatalo menerapkan sistem kerajaan ganda yang membuatnya menjadi kekuatan maritim besar di Indonesia Timur, serta berani melawan penjajah. Secara budaya, masyarakatnya menjunjung tinggi Sirina Pace, dipengaruhi oleh adat Bugis Makassar dan ajaran Islam, serta menghasilkan warisan budaya seperti tari Pakarena, perahu Fenisi, dan benteng Sombaoku. Kawasan kekuasaan Kerajaan Goa dan Tawa. Kerajaan Goa dan Tawa berpusat di Maskat, Sulawesi Selatan dengan wilayah kekuasaan meliputi sebagian besar daerah pesisir Sulawesi Selatan seperti Maros, Japonto, dan Bantengan. Pengaruhnya meluas hingga ke Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, dan Papua melalui perdagangan maritim. Pada masa Sultan Hasanuddin, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan sebagai pusat kekuatan dan perdagangan terbesar di Indonesia Timur.